Halo semuanya, terima kasih masih menyimak di YouTube channel Wen Anthony dalam cerita horor yang berjudul Gerbang Dimensi Alas Purwo. Langsung saja kita masuk ke ceritanya di YouTube channel Wen Anthony. Mari kita mulai cerita horor kisah misteri ini. Kamu kenapa, Li? Tanya Wira pada Ruli yang terlihat kesal setelah menerima panggilan masuk. Biasalah, cewekku ring-ringan, keluh Ruli. Dia marah karena aku gak ngajak dia touring. Ah, cewek emang selalu gitu, ngeribetin, ujar Sandi. Iya, kayak gak ada capeknya aja aku debat dan berantem, seru Ruli. Saat ini mereka sedang istirahat di salah satu warung kopi. Teman-teman, kita lanjut perjalanan lagi ya, biar bisa sampai ke pantai sebelum maghrib dan lihat sunset di sana, ujar Tony, ketua klub motor. Semua orang langsung beranjak naik kembali ke motor mereka masing-masing. Ngambil jalur hutan Alas Purwo? Tanya Agus. Yo, biar cepet, jawab Tony. Kalau sudah hampir gelap, sebaiknya kalian jangan ambil jalur itu, bahaya, tegur pemilik warung. Membuat mereka semua saling pandang satu sama lain. Kita rame-rame kok Pak, aman, jawab Tony tersenyum. Perjalanan menuju pantai Plengkung. Mereka mengambil jalur melewati hutan Alas Purwo. Matahari mulai condong ke barat. Sinarnya menembus sela-sela pepohonan tinggi yang merapat di kanan kiri jalan. Udara semakin lembab. Suara mesin motor bergema di antara batang-batang pohon yang menjulang tinggi. Dian, ini hutan kok kayak makin gelap ya, celetuk Sandi sambil menurunkan sedikit kecepatan. Namanya juga Alas Purwo bro, katanya kalau udah mulai sore jangan banyak ngomong aneh-aneh, sahut Wira setengah bercanda. Tony menoleh sebentar ke kaca spion, memastikan semua anggota konvoi masih lengkap. Kemudian dia memberi kode untuk menambah kecepatan. Tiba-tiba saja di tengah perjalanan Ruli menghentikan motornya. Wira dan Sandi yang ada di belakang Ruli pun ikut berhenti. Kenapa Li? Tanya Wira menuruni motornya, lalu berjalan mendekati Ruli. Begitu juga dengan Sandi. Kenapa? Sandi menatap kedua temannya dengan tatapan bingung. Motorku mati, bensin entek, lihat deh. Padahal tadi udah aku isi full sebelum berangkat, keluh Ruli. Diselang aja dari motor kita, usul Wira. Wira membuka bagasi motornya untuk mengambil selang kecil. Dia memang sering membawa benda itu setiap saat. Tanpa banyak bicara, Wira langsung memindahkan bensin dari motornya ke motor Ruli. Sandi menoleh ke kiri dan kanan, matanya menyipit. Pada sadar nggak? Kok jalan di belakang kita gelap banget ya? Ruli menoleh dan matanya langsung membesar. Jalur yang mereka lewati tadi kini berubah menghitam seakan menghilang dari pandangan. Iya loh, tebel banget kabutnya, ujar Ruli. Alah, jangan lebay, mungkin cuma kabut biasa, ujar Wira mencoba menenangkan diri, walau ia sendiri merasa bulu kuduknya berdiri. Sandi melihat tas Ruli seperti keberatan. Kamu bawa apaan sih di tas? Kelihatannya kayak berat banget, ucap Sandi. Ya, bawa perbekalan lah biasa, apalagi, jawab Ruli dengan enteng. Ya biasanya gak sampai kelihatan berat gitu, jawabnya. Saat sedang menunggu, tiba-tiba Ruli melihat sosok wanita memakai kebaya hijau muncul dari balik kabut hitam, tepat di depan mereka. Jaraknya tak lebih dari 5 meter. Ada cewek, ujar Ruli menyikut lengan Sandi. Sandi pun menoleh. Seorang wanita cantik berdiri di tengah jalan. Rambutnya digelung rapi, seperti gaya Jawa klasik. Wajahnya ayu dan bibirnya membentuk senyum hangat, seolah menyapa mereka. Ruli justru ikut tersenyum balik, mengangkat dagu sedikit seperti ingin menyapa. Wih, manis banget, gumamnya. Bisa-bisanya kita ketemu mbak-mbak yang manis Jawa di sini, kekehnya. Sapa Gi, sono cepetan, ujar Sandi. Aku deketin aja kali ya, kekeh Ruli. Wira yang baru melihat sosok wanita itu justru terkejut. Dia merasa sorot mata wanita itu terkesan dingin, walau bibirnya tersenyum, tapi tidak sampai ke mata. Ruli hendak mendekat, tapi Wira langsung menghalaunya. Jangan aneh-aneh, gak usah dideketin,
cegah Wira. Loh kenapa? Kenalan aja masa nggak boleh? Ujar Ruli. Logikanya ini hutan. Mana ada cewek sendirian di tempat beginian? Fokus aja. Bentar lagi selesai, ucap Wira. Sandi dan Ruli menyadari kejanggalan itu. Akhirnya mereka menuruti perkataan Wira, tetap diam di tempat sambil tetap mengawasi pergerakan wanita itu. Sosok wanita berkebaya itu berjalan anggun menyeberangi jalan. Tapi senyumannya tidak kunjung hilang dan terus menoleh melihat ke arah Ruli. Ruli menelan ludah. Dadanya terasa berdebar. Wira, dia masih ngeliatin aku. Udah baikan, jangan tatap balik lah, sahut Wira cepat. Tatapan Ruli tak lepas dari wanita itu. Sandi mencoba bersuara untuk memecah ketegangan. Mungkin dia nyasar kali, tapi nada suaranya terdengar ragu. Wanita itu sudah berada di sisi jalan yang berlawanan. Tubuhnya tiba-tiba berhenti. Ia berdiri membelakangi mereka. Lalu dengan gerakan perlahan, kepalanya menoleh kembali ke arah Ruli. Senyumnya masih sama, namun kini matanya terlihat tajam dan dingin. Sampai Ruli merasa terkejut dan merinding. Ih, merinding euy. Ruli langsung mengusap wajahnya berkali-kali, tidak mau melihat wanita itu lagi. Selesai, ayo lanjut perjalanan. Nanti ketinggalan jauh sama rombongan, ujar Wira. Mereka bertiga langsung naik ke atas motor masing-masing. Saat melewati wanita itu, Ruli kembali menoleh ke arah wanita yang juga kini menoleh ke arahnya. Dek, Ruli terkejut karena tiba-tiba saja wajah wanita itu rata. Tidak ada mata, hidung, bahkan bibir yang sejak tadi tersenyum hilang semua. Astaga, gumamnya langsung memores setanggas dan menyusul Wira dan Sandi. Kenapa sih itu anak? Gumam Wira karena Ruli tiba-tiba mengebut. Sementara itu angin sore mulai menerpa wajah Ruli saat ia memacu motor lebih kencang. Tapi rasa dingin yang menjalar di tengkuknya tidak kunjung hilang. Bayangan wajah tanpa mata, hidung, dan bibir itu terus menempel di pikirannya. Sial, nyala. Gerutunya menggelengkan kepala beberapa kali. Beberapa menit kemudian, Wira dan Sandi berhasil menyusul dari rombongan di persimpangan jalan kecil yang diapit pepohonan raksasa. Hei, santai dong. Barengan, jangan pergi sendirian. Nanti kita pisah-pisah, tegur Wira. Iya, jawab Ruli melihat kaca spion. Sudah tidak kelihatan lagi sosok wanita tadi, selain kabut yang menghalangi jalanan. Kabutnya makin tebal. Ini juga sinyalnya kayaknya nggak ada. Maps nggak jalan, ujar Sandi. Kompas aku juga cuma muter-muter aja ini, jawab Wira melihat kompas di tangannya. Gimana dong sekarang? Tanya Sandi. Mana nggak kelihatan apa-apa lagi di depan. Lanjut aja, ikuti jalur ini. Kayaknya ini cuma satu jalur, jadi ikutin aja dulu. Nanti juga nemu keluar dari daerah ini, ucap Ruli. Oke deh kalau gitu. Tapi kita harus tetap pelan-pelan, jangan sampai kita terpisah ya, ujar Wira. Iya. Mereka bertiga kembali fokus membawa motornya, menerjang kabut tebal di depan mereka, dan hanya mengandalkan pencahayaan dari motor. Perlahan mereka menyusuri jalan yang makin sepi. Kabut yang menghitam itu seperti tirai abu-abu, menutup seluruh pandangan. Suara deru mesin motor bergema samar. Ruli mengerutkan dahi, matanya terus waspada memeriksa setiap bayangan yang bergerak di sisi jalan. Kalian ngerasa gak sih kayak ada yang ngikutin? Wira mengangguk pelan, tapi tak berani berkata banyak. Sandi yang di belakang mereka pun makin mempersempit jarak agar tak terpisah. Tiba-tiba dari arah kanan terdengar suara ranting patah, seperti ada sesuatu berlari cepat melewati semak-semak. Bro, itu apa bro? Suara Ruli sedikit bergetar. Ketiganya langsung menoleh, tapi tidak terlihat apapun. Waspada, kita jangan berhenti lagi, kata Wira tegas. Kita harus keluar dari sini sebelum gelap. Mereka pun terus melaju, berharap segera menemukan jalan terang atau setidaknya ujung dari jalan gelap itu. Mereka sampai di depan sebuah gapura tinggi menjulang di depan mereka. Tidak ada jalan lain selain jalan memasuki gapura itu.
Ini emang ada perkampungan ya? Tanya Ruli. Seingat aku sih nggak ada. Tapi nggak tahu juga, aku lupa. Terakhir aku kesini itu 5 tahunan yang lalu. Sayangnya aku juga nggak inget jalannya, ujar Sandi. Gapura tinggi dari kayu yang terlihat jadul, tetapi juga memiliki kesan mewah dan klasik. Ruli menatap gapura itu dengan perasaan campur aduk antara kagum dan takut. Dian, aku merinding banget. Wira menurunkan kecepatan motor. Matanya meneliti tiap detail gapura. Jadi sekarang gimana? Dari tadi juga kita nggak lihat ada persimpangan. Kita lanjut aja atau gimana? Tanya Wira. Gapura ini kayak gerbang masuk ke perkampungan, ujar Ruli. Mungkin di sana emang ada warga. Sekalian aja kita nanya jalan ke Pantai Pelengkrung yuk, ujar Ruli. Yakin nih kita masuk? Tanya Wira. Entah kenapa dia merasa ragu. Gak ada pilihan lain juga kan, ujar Sandi. Ya udah, jawab Wira. Mereka kembali menarik gas motor dan melaju melewatkan gapura, memasuki wilayah lain. Begitu roda motor mereka melewati ambang gapura, suasana langsung berubah. Kabut hitam makin pekat, udara semakin dingin dan suasana terasa begitu senyap. Tidak seperti biasa, cahaya lampu motor tampak redup dan berpendar samar. Jalan setapak di depan tampak sempit, dikelilingi pepohonan tinggi yang batangnya menjulur ke jalanan. Setiap kali mereka menoleh ke samping, pepohonan di kanan kiri mereka seperti bergerak perlahan, meski tidak terasa ada angin. Ini makin aneh aja, gumam Sandi. Tangannya menegang di stang motor. Kita udah jauh loh dari gapura tadi, tapi gak kelihatan satupun rumah warga. Ruli menelan ludah, matanya terus melihat sekitar. Dia merasa sedang diawasi oleh banyak pasang mata. Iya, aku juga ngerasa kayak kita masuk ke tempat lain, bukan hutan biasa lagi. Wira menegakkan punggung. Nafasnya mulai terasa berat. Terus aja maju, fokus lihat ke depan, seru Wira. Tiba-tiba dari sela pepohonan terdengar suara tawa perempuan lirih, mengejutkan mereka bertiga. Kalian denger gak? Tanya Ruli pada kedua temannya. Kita tancap gas, ajak Wira memores pedal stang gasnya. Mereka menambah kecepatan, menabrak kabut-kabut hitam yang menghalangi pandangan. Motor mereka melaju kencang. Setiap kali mereka menoleh ke samping, mereka merasa pepohonan di sekitar mereka bergerak, seperti sedang merunduk. Batang yang memanjang dan bergerak perlahan. Ruli menoleh sekilas ke kanan. Jantungnya hampir copot. Bro, pohon-pohonnya gerak, mereka kayak hidup, seru Ruli setengah panik. Sandi menatap kanan kiri, tangannya gemetar di stang motor. Iya, mereka kayak mau nerekam kita, ujar Sandi. Suara tawa perempuan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan nyaring, tapi tetap lirih dan seperti berasal dari semua arah sekaligus. Tiba-tiba saja, Ruli menarik gas lebih kencang. Matanya mencari cahaya di kejauhan. Wira menengok ke belakang, wajahnya tegang. Woi Ruli, tunggu! Teriak Wira, segera menyusul Ruli, begitu juga Sandi. Aku takut, Wir. Aku pengen cepat-cepat keluar dari sini, Ruli berkata dengan rasa takut yang semakin dalam. Namun semakin mereka menambah kecepatan, jalan setapak seperti hanya memutar-mutar, berakhir di titik yang sama. Pohon-pohon tinggi di kanan kiri tampak bergerak, menutup jalan lalu membuka kembali, membuat mereka merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak ada ujungnya. Astaga, ini gak wajar, teriak Sandi menghentikan motornya sambil menahan stang motor. Kita muter-muter terus di sini, gapura tadi. Kita harusnya keluar ke jalan biasa. Wira yang berhenti di samping mereka menahan nafasnya, menatap ke arah dua temannya. Hutan ini kayak hidup, ujar Wira. Kita juga kayaknya dari tadi dibuat muter-muter. Ini gimana dong sekarang? Kita jelas tersesat atau mungkin disesatkan. Kita harus keluar dari sini, sebentar lagi malam, ujar Sandi. Apa kita balik lagi ke arah gapura tadi? Tanya Wira. Ruli menatap ke belakang, arah gapura yang mereka lewati sebelumnya, tapi tidak terlihat apapun. Entahlah, aku rasa itu bukan pilihan yang baik, ujarnya. Saat sedang kebingungan seperti itu, mereka mendengar suara geraman kencang.
sontak mengejutkan ketiganya. "Suara apa itu?" tanya Sandi panik. Ketiganya melihat sekeliling dengan jantung berdebar tak karuan dan rasa takut yang semakin besar. Suasana mendadak hening sejenak, hanya terdengar desahan nafas mereka dan deru mesin motor yang masih menyala. Akan tetapi, suara geraman itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, seolah berasal dari balik pepohonan yang rapat di kanan kiri mereka. Ruli menelan ludah, tangannya gemetar di stang motor. "Astaga, itu suara apa, Wir? Deket banget." Wira menengok ke kanan dan kirinya, matanya membesar. "Aku nggak tahu." Dia sendiri pun mulai gelisah dan ketakutan. Sandi memutar gas pelan, mencoba menjaga jarak aman antar motor. "Aku ngerasa sesuatu lagi ngincar kita. Serius, ini hutan hidup beneran." Seketika, dari balik kabut tebal di depan, muncul sosok gelap yang besar dan menakutkan, menutupi sebagian jalan. Geramanya terdengar lebih keras, mengguncang udara di sekitar mereka. Sosok gelap itu bergerak perlahan, seperti menutupi setiap celah di jalan, menimbulkan rasa panik yang semakin besar. Suara geramanya bergema, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Ruli menelan ludah. Gas motor ditekan sekuat tenaga. "Cabut!" teriaknya. Mereka pun melaju menembus kabut. Suara geraman itu mengikuti mereka. Tapi jalan seolah menyesuaikan dengan langkah mereka. Berputar dan berbelok, membuat mereka sadar kalau hutan itu bergerak menjerat mereka, seperti lingkaran yang tidak berujung. Entah datang dari mana, tiba-tiba saja ada lubang cukup lebar di depannya, sampai Ruli tidak bisa menghindarinya. Bruk. Tubuh dan motor Ruli berguling di aspal rusak dan berbatu itu, membuatnya mengadu kesakitan. Wira menekan rem sekeras mungkin. Tubuhnya terpental sedikit ke depan karena desakan kecepatan. Tapi dia berhasil menahan motor. Sandi juga menghentikan motornya dengan cepat. Nafas mereka terengah-engah. Mereka melihat ke belakang, di mana tubuh Ruli terbaring. Tangannya memegangi bahunya sambil mengaduh. Dan di beberapa bagian ada luka lecet dan berdarah. "Ruli, kamu tidak apa-apa?" tanya Wira dan Sandi yang langsung menghampiri Ruli. "Sakit, dada dan pundakku sakit banget," keluhnya menarik nafas dalam-dalam, menahan rasa nyeri yang menyerang. "Aku udah bilang kan, jangan ngebut, kamu bisa celaka." Tapi sorot matanya juga menunjukkan kekhawatiran. "Aku takut, aku gak mau di sini. Aku ingin segera keluar dari sini," ucapnya panik. "Tenang, Li, kita berdua juga ingin segera keluar. Tenang, kita pasti akan nemu jalan keluar," ucap Wira. Sandi yang sedang membangunkan motor Ruli tertegun dengan sesuatu yang menggelinding keluar dari tas Ruli yang robek. "Batu," gumamnya. "Li, kamu bawa batu dari rumah apa?" tanya Sandi, membuat Wira dan Ruli sama-sama menoleh pada Sandi. Wira melihat batu berukuran sekepalan tangan manusia dengan bentuk yang unik dan menarik. Ada ukiran pohon di batu itu. Batu itu aku nemu pas masuk ke hutan ini. Batu itu ada di tengah jalan. Dan saat aku lihat, ada motifnya bagus, juga ada ukirannya. Jadi aku ambil aja," jawab Ruli dengan santai. Wira dan Sandi yang mendengar hal itu saling pandang. "Li, kamu tahu kan aturan tempat kayak gini? Jangan pernah ambil barang sembarangan," tegur Wira menjadi kesal. Iya, mana aku tahu," jawabnya jadi tergagap dan panik. "Kayaknya alasan kita kesasar ke sini karena Ruli bawa batu itu," ujar Wira mengungkapkan pemikirannya. "Serius, Wir? Terus gimana dong?" Ruli jadi panik di sana sambil menahan rasa nyeri di dada dan pundaknya. Wira menatap Ruli dengan serius. Nafasnya masih tersengal karena panik dan kelelahan. "Ini bukan main-main, Li. Di tempat kayak gini, benda apapun yang diambil, apalagi yang aneh atau mencolok, bisa jadi pemicu," jelas Wira. "Bisa jadi penunggu hutan ini benar-benar marah karena kamu ambil batu itu." Ruli menelan ludah, wajahnya pucat. "Jadi maksudmu, semua yang terjadi sama kita sejak tadi dibuat muter-muter
Terus kabut yang tebel dan suara-suara aneh itu semua karena batu ini? Tanya Ruli. Wira mengangguk, suaranya tegas. Aku rasa iya. Kita gak cuma tersesat, kita terperangkap oleh sesuatu yang bisa kita sebut dimensi lain di hutan ini. Ruli memegangi dadanya yang sakit, wajahnya panik. Terus gimana? Aku kan gak tahu harus balikin batu ini kemana. Sandi menatap sekeliling. Tidak ada apapun yang bisa dilihatnya. Jarak pandang mereka jadi pendek karena terhalang kabut tebal. Kita gak bisa diam di sini terlalu lama. Dia sangat khawatir. Wira menepuk bahu Ruli pelan, memberi semangat sekaligus waspada. Oke, kita tinggalin aja batunya di sini, San. Gimana motor Ruli? Tanya Wira. Gak mau nyala, sial. Keluh Sandi yang sedang sibuk menstarter motor Ruli. Kita tinggalin aja, gak masalah kan, Li? Kamu naik motor bareng aku, ujar Wira. Iya, kayaknya gak ada pilihan lain, jawab Ruli dengan nada lemah. Sandi membawa tas Ruli dan membawanya, sedangkan Ruli naik motor bersama Wira. Tapi belum sempat mereka pergi, keluar sosok wanita berkebaya hijau yang sebelumnya mereka lihat. Bedanya, tidak ada wajah cantik dan ayu lagi yang terlihat, karena sosok wanita itu memperlihatkan wajahnya yang rata. Tidak ada mata, hidung, dan telinga, tapi ada bibirnya di sana dan bergumam lirih. Orang yang sudah mengambil barang kami tidak bisa keluar dari sini. Tek. Ruli menahan nafas. Tubuhnya menegang di motor Wira. Suaranya lirih, tapi menggema dan membuat bulu kuduk berdiri. Ruli menatap sosok itu dengan mata melebar. Keringat dingin membasahi dahinya. Ruli menatap sosok itu dengan mata melebar. Keringat dingin membasahi dahinya. Itu wanita tadi. Dia penunggu hutan ini. Dia marah karena batu itu, Wira. Sandi yang menatap dari belakang membawa tas Ruli mundur sedikit sambil menunduk. Aku rasa kita harus pergi sekarang juga, Wira. Jangan sampai dia mendekat. Sosok berkebaya itu melangkah perlahan ke arah mereka. Kabut seolah menebal, menutup setiap jalan yang bisa mereka ambil. Bibirnya tetap bergerak lirih, mengucap kata-kata yang tak bisa mereka pahami sepenuhnya. Tapi intonasinya terdengar penuh ancaman. Ruli menempel erat ke Wira. Ayo cabut, Wir, sekarang juga. Wira mengangguk, menahan ketakutan sendiri. Mereka memacu motor, melewati kabut tebal. Namun setiap kali mereka melaju kencang dan menjauh, sosok wanita itu selalu muncul di depan mereka, menghalangi jalan. Sandi memaksa maju diikuti Wira, berusaha mengabaikan keberadaan sosok wanita itu. Tapi muncul sosok besar dengan mata merah menyala dan bertaring yang tadi nampak, kini menghalangi jalan mereka. Mereka yang terkejut langsung menekan rem mendadak dan menyebabkan hilang keseimbangan, dan mereka jatuh dari motor. Tubuh mereka berguling. Debu berterbangan saat ketiganya terpelanting jatuh ke tanah. Ruli langsung menggeliat kesakitan. Tangannya memegangi dada dan lututnya yang tergores. Wira terhempas ke tanah dengan pinggang dan punggungnya yang mendarat lebih dulu. Nafasnya tersengal. Sandi terhuyung, menahan tas Ruli yang berat, dan wajahnya pucat karena panik. Mereka saling menatap, ketakutan jelas tergambar di mata masing-masing. Sosok wanita berkebaya hijau itu berdiri tegak di depan mereka, bibirnya bergumam lirih. Di belakangnya, sosok besar dengan mata merah menyala menatap tajam ke arah mereka. Taringnya terlihat mengerikan di antara kabut gelap. Aduh, sakit banget, ringis Ruli dengan suara bergetar sambil memegang dadanya. Kamu gak apa-apa, Li? Tanya Wira. Saat itu wajah Ruli sudah pucat pasi dan berkeringat dingin menahan sakit yang luar biasa menekan dadanya. Aku kayaknya gak bisa bangun, Wir, ucapnya terbata. Wira menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian. Kita harus bangkit. Sandi menoleh ke kanan kiri, mencari celah untuk melarikan diri. Motor kita masih bisa dipakai gak ya? Tanyanya panik. Ruli mencoba bangkit perlahan, tapi rasa sakit di pundak dan lutut membuatnya terpincang-pincang. Wira dan Sandi menolongnya, menariknya ke motor Wira. Kita harus cepat. Kita harus keluar dari sini sekarang, kata Wira tegas, menyalakan motor meski tangan gemetar. Dengan nafas tersengal dan detak jantung yang hampir meledak,
Mereka memacu motor secepat mungkin, tidak mau menoleh lagi ke belakang, dan terus menembus kabut di depan mereka, sampai mereka melihat sosok anak kecil berjalan di pinggir jalan. Sosok anak kecil itu tidak seperti anak kecil, hanya tubuhnya yang kecil tapi wajahnya tua. Ikuti jalan ini, kalian akan segera keluar dari sini, ucapnya tiba-tiba membuat Wira dan Sandi menghentikan motor mereka dan menoleh ke arah anak itu. Siapapun yang mengambil barang dari tempat ini akan menjadi bagian dari tempat ini. Setelah mengatakan itu, sosok itu tiba-tiba hilang di telan kabut. Saat itulah Wira dan Sandi baru sadar kalau Ruli sudah tidak bersama mereka lagi. "Ruli," panggil Wira panik. Mereka sama-sama turun dari motor dan melihat sekeliling mencari sosok Ruli. Sampai mereka melihat sosok Ruli berdiri di balik kabut yang perlahan mulai menebal. Ruli hanya berdiri mematung dengan wajahnya yang sangat pucat. "Ruli," panggil Wira. Wira kembali naik ke motornya, hendak kembali menjemput Ruli, tapi Sandi menahannya. Wir, lihat itu," ujar Sandi menunjuk ke arah Ruli. Barulah Wira menyadari kalau Ruli tidak sendirian di sana. Dia bersama wanita memakai kebaya hijau, sosok tinggi besar, dan sosok-sosok menakutkan lainnya. Ruli udah jadi bagian dari mereka," ujar Sandi. "Tapi dia hanya terhasut oleh wanita itu, San," ucap Wira merasa terpukul dengan kenyataan yang baru dia dapatkan. "Kalau kita kembali, kita mungkin gak akan bisa keluar lagi, Wira. Sebaiknya kita pergi dari sini dan minta bantuan," ujar Sandi. Mendengar solusi dari Sandi, Wira pun akhirnya pasrah dan hanya menganggukkan kepalanya. Wira menatap Ruli untuk terakhir kalinya. Temannya itu masih berdiri kaku, matanya kosong, seakan seluruh jiwanya telah tersedot. Wanita berkebaya hijau itu tersenyum tipis. Wajahnya sudah kembali lengkap dengan mata, hidung, dan telinga. Sorot matanya tajam dan berkilat merah melihat ke arah Wira dan Sandi. Kabut di sekeliling Ruli semakin pekat dan perlahan menutup pandangan Wira dan Sandi. Wira mengepalkan tangannya di atas setang motor, menahan rasa marah dan sedih yang bercampur menjadi satu. "Maafin aku, Li," gumamnya lirih. Sebelum akhirnya memutar gas motor, Sandi ikut menarik gas motornya. "Kita bakal balik lagi, Li, aku janji." Motor itu melaju menuju jalan yang diarahkan anak kecil tadi. Suara mesin bergema di tengah sunyi mencekam. Namun di antara debu dan angin malam, Wira dan Sandi sama-sama mendengar bisikan samar seperti suara Ruli. "Wira, tolong! Sandi, tolong!" Wira dan Sandi saling menatap. Mereka sama-sama dengar, tapi tidak ada pilihan lain. Dia harus segera keluar dari tempat ini. Mereka tak berani menoleh lagi. Hanya satu tujuan mereka sekarang, keluar dari tempat terkutuk ini. Setelah mengendarai motor kurang lebih 1 jam, mereka melihat ada pemukiman warga. Kelegaan langsung dirasakan mereka berdua. "Ada perkampungan warga, Wir," ujar Sandi merasa senang sekaligus lega. "Iya, San." Saat itu suara ponsel mereka mulai berdering, menandakan kalau sinyal sudah kembali. Sandi dan Wira merasa senang sekaligus lega. Mereka langsung merogoh ponselnya dan terkejut saat melihat jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Ada banyak pesan dan panggilan masuk dari rombongan klub motornya. Ini gak salah, udah jam 2 dini hari?" Sandi terpekik kaget. "Kayaknya kita udah keluar dari portal gaib, entah apa namanya lah. Biasanya emang selisih waktu sih," ujar Wira memarkirkan motornya di pinggir jalan. Dia duduk lesu di atas aspal, diikuti Sandi. Mereka sama-sama melihat ke arah belakang, di mana penuh pepohonan, hutan alas purwo. "Tapi Ruli gak bisa keluar bareng kita," gumam Wira merasa sangat menyesal. "Iya, aku juga ngerasa bersalah karena ninggalin dia di sana. Tapi kalau kita balik lagi, kita mungkin juga gak akan bisa keluar dari sono. Salah gak sih? Apa aku egois?" tanya Sandi merasa bersalah. "Kamu gak salah, San. Sejak awal Ruli udah salah ambil sesuatu di sana. Ya, walau sebenarnya aku ngerasa kasihan sama dia juga," ujar Wira.
Dering ponsel menyadarkan lamunan mereka berdua. "Iya, Ton," tanya Wira. "Kalian di mana?" tanya Tony terdengar kesal di seberang sana. Ada masalah yang terjadi, Ton. Aku sama Sandi baru keluar dari hutan Alas Purwo. Kita lagi istirahat dulu di dekat pemukiman warga," jawab Wira. "Loh, si Ruli mana? Dia sama kalian kan?" tanya Tony. "Iya awalnya, tapi dia hilang, Ton," jawab Wira. Tony terkejut sekaligus bingung mendengar jawaban Wira. Tunggu, maksudmu apa? Hilang gimana?" tanya Tony. "Ceritanya panjang. Aku sama Sandi rencananya mau cari bantuan ke warga di sini. Siapa tahu ada yang bisa bantu keluarin Ruli dari hutan Alas Purwo," ucap Wira. Aku makin gak paham maksudmu, Wira. "Sebenarnya apa yang terjadi sama kalian?" tanya Tony. Oke lah, kirim lokasimu sekarang. Kita nyusul ke sana aja." Wira langsung mengirimkan lokasi lewat aplikasi pesan. Jarinya sedikit gemetar. Sandi menarik nafas panjang, berusaha menenangkan pikiran. "Wir, kamu yakin kita ceritain semuanya ke mereka?" "Aku gak mau bohong, San. Kalau kita gak jujur, mereka gak akan ngerti seriusnya keadaan ini," jawab Wira sambil menatap gelapnya hutan yang masih tampak dari kejauhan. Tak lama, suara deru motor terdengar dari arah jalan. 2 lampu sorot kendaraan menembus kegelapan, semakin mendekat. Tony dan beberapa anggota klub motor mereka muncul. Wajah-wajah mereka penuh rasa penasaran, bercampur cemas. Begitu berhenti, Tony langsung turun dari motornya dan mendekat. "Aku gak bisa buat keributan, apalagi yang lain sedang istirahat di pantai. Jadi aku dan Agus pergi duluan," ujar Tony menjelaskan karena mereka hanya datang berdua. "Penampilan kalian kacau banget sih," ujar Agus saat melihat kondisi motor, juga tubuh Wira dan Sandi. "Iya, kita baru aja ngalamin hal aneh. Di luar nalar, tapi nyata," jawab Sandi. Tony memandang Wira dan Sandi secara bergantian. "Oke, sekarang jelasin. Aku benar-benar gak ngerti apa yang kamu maksud dengan Ruli hilang di hutan Alas Purwo," tanya Tony tanpa basa-basi. Wira menelan ludah, matanya berkaca-kaca. "Dia ditahan sama penghuni hutan itu." "Penghuni? Maksudmu orang atau warga?" Setelah Agus mencoba mencari logika. Sandi menggeleng pelan. "Aku bilang ini di luar nalar, tapi nyata. Ruli bukan ditahan sama manusia. Dia ditahan sama makhluk halus yang nempatin hutan itu." Tony dan Agus saling pandang. Hal ini terdengar seperti lelucon. Tapi ekspresi Wira dan Sandi terlalu serius untuk dianggap lelucon. "Si Ruli ngambil batu aneh pas awal masuk area hutan. Dan di tengah perjalanan kita bertiga ngalamin hal aneh dan keganjilan-keganjilan. Bahkan kita masuk ke gapura besar. Ya mirip seperti gerbang masuk. Mungkin itu gerbang menuju ke alam lain. Karena penghuni di dalam sana semua sangat menakutkan. Akhirnya kita bisa selamat dan keluar setelah diputar-putar dan dibuat linglung. Tapi itu konsekuensinya. Ruli jadi bagian dari mereka." Jelas Sandi penuh emosi menjelaskannya karena rasa bersalah pada temannya. "Aku pernah dengar kalau ada perkampungan alam gaib di hutan Alas Purwo," ujar Tony menatap ke arah hutan. "Jadi kalian mau minta bantuan warga? Siapa tahu ada yang bisa bantu keluarin Ruli dari sana," tebak Tony. "Iya, aku ngerasa bersalah sama dia," ujar Wira. Agus menghela nafas berat. "Kalau ini beneran, berarti kita nggak bisa sembarangan. Aku dengar yang udah diambil sama penghuni sana jarang banget bisa balik." "Aku nggak peduli seberapa kecil kemungkinan itu. Ruli temanku," ujar Wira tegas. Matanya merah menahan emosi. Tony menatap lekat wajah Wira, lalu mengangguk. "Oke, kita cari orang yang ngerti soal beginian malam ini juga." Sandi menelan ludah. "Tapi jam segini siapa yang mau nulungin kita?" tanyanya terlihat ragu. "Di desa sebelah ada satu orang yang katanya paham soal Alas Purwo. Aku pernah dengar dari warga pantai.
jawab Tony sambil naik ke motornya. Kita datengin dia, sekarang. Mereka berempat kembali menyalakan motor dan melaju pelan menembus jalan desa yang gelap. Aku rasa ada yang ngikutin kita, bisik Agus sambil melirik spion. Wira langsung menoleh cepat, samar di belakang mereka. Tampak bayangan tinggi dengan mata terlihat memantulkan cahaya lampu. Jangan dilihat lama-lama, ucap Tony cepat, suaranya merendah. Fokus aja ke depan. Tak lama kemudian, mereka memasuki area desa yang jauh lebih sepi dari desa sebelumnya. Hanya ada 1-2 rumah dengan lampu temaram yang masih menyala. Jalan tanah bergelombang penuh bebatuan, membuat motor mereka bergetar. Itu rumahnya, kata Tony sambil menunjuk sebuah bangunan kayu tua di ujung jalan. Dengan atap rumbia dan pekarangan yang dipenuhi tanaman, lampu Petromax di terasnya bergoyang tertiup angin. Mereka memarkirkan motor di depan rumah dan berjalan mendekati pintu rumah. Tony mengetuk pintu kayu itu 3 kali. Dari dalam, terdengar suara langkah kaki menyeret. Tak lama, pintu berderi terbuka, menampakkan sosok pria tua dengan tatapan tajam. Siapa kalian? Tanya pria tua itu. Mbak Suradipa, tanya Tony. Tidak langsung menjawab, Mbak Suradipa menatap keempat pemuda di depannya. Ya benar, ada apa kalian mencariku? Tanyanya masih dengan nada dingin. Wira maju mendekat. Begini Mbah, saya dan teman-teman saya sebelumnya terjebak di hutan Alas Purwo. Dan kami akhirnya bisa keluar dengan selamat. Tapi tidak dengan teman saya. Dia masih tertinggal di sana Mbah, jelas Wira. Apa Mbah bisa bantu kami untuk mengeluarkan teman kami? Tanya Wira. Mbah Suradipo memandangi Wira lama, seolah mencoba membaca isi pikirannya. Anak muda, suaranya berat dan parau. Alas Purwo bukan sekedar hutan. Di sana ada gerbang untuk memasuki alam lain. Dan biasanya, yang sudah mengambil sesuatu di sana, mereka tidak akan bisa kembali. Mereka hanya akan jadi penghuni tempat itu, ujar Mbah Suradipo. Sandi terlihat gelisah, melirik ke arah Tony. Namun Wira tetap berdiri tegak. Kami gak peduli seberapa sulitnya Mbah. Kami cuma butuh petunjuk, pinta Wira. Mbah Suradipo menghela nafas panjang, lalu mempersilahkan mereka masuk. Begitu melewati pintu, aroma aneh yang menyengat langsung menusuk hidung. Ruangan dipenuhi oleh kendi tanah liat, keris dan topeng kayu berwajah garang yang menempel di dinding. Mbah Suradipo duduk di tikar pandan, diikuti yang lain. Kalau kalian memang mau menjemputnya malam ini, katanya sambil menatap ke arah jendela yang berembun, tidak ada yang bisa kita lakukan. Itu sejenis perjanjian dengan leluhur kami terdahulu. Kita dilarang mengambil barang dari sana, apapun itu. Konsekuensinya yaitu kita tidak akan bisa keluar dan jadi penghuni di sana. Begitu juga yang terjadi dengan teman kalian. Sekuat apapun kita mencarinya, tidak akan bisa membantu mengeluarkannya. Yang ada malah kita sendiri yang tidak bisa keluar dari sana. Jelas Mbah Suradipo. Jadi kami tidak bisa menolong teman kami? Tanya Wira merasa terpukul. Mbah Suradipo menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Rombongan klub motor itu kembali pulang tanpa teman mereka, Ruli. Bahkan anehnya, yang mengingat adanya Ruli hanya Tony, Agus, Wira dan Sandi. Teman lainnya seakan dibuat lupa dengan sosok Ruli. Bahkan nama Ruli tidak ada di kampus tempat mereka belajar. Ruli pun seakan lenyap dan hilang tanpa jejak. Tamat. Demikianlah sebuah kisah yang ditulis oleh Sayap Emas. Mohon maaf kalau ada salah intonasi ya dalam membacakan cerita ini. Terima kasih untuk penulisnya. Terima kasih untuk teman-teman yang masih mau menyimak cerita-cerita misteri di YouTube channel Wen Anthony. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Wen Anthony channel YouTube. Terima kasih. Alhamdulillah.